Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Dipti Istika Yuniawati NPM 202301004, yang kedua Novia Oktaviani NPM 202301047, yang ketiga Clarissa Kusnul Faulia NPM 202301041, dan yang keempat saya sendiri Oktalina Sulistianingrum NPM 202301019. Adapun materi yang kami sampaikan, yang pertama pengertian, yang kedua neraca, dan yang ketiga bentuk neraca. Di sini kami akan menjelaskan pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan mengenai kemampuan atau kinerja keuangan suatu perusahaan serta informasi lainnya yang diperlukan oleh pemakai informasi akuntansi. Laporan keuangan disusun sesuai kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Fungsi laporan keuangan yang pertama menyediakan informasi mengenai posisi keuangan seperti aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian menyediakan informasi mengenai kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambil keputusan. Dan jika sebuah informasi keuangan yang diberikan akurat, maka pengelola bisa mengambil keputusan dengan jernih berdasarkan data-data yang dimiliki. Kemudian sebagai evaluasi kinerja perusahaan. Di sini laporan keuangan terdiri dari yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca atau laporan posisi keuangan, yang keempat laporan arus kas, yang kelima laporan atas laporan keuangan. Di sini kami akan menjelaskan salah satu laporan keuangan, yaitu neraca atau laporan posisi keuangan. Neraca sendiri adalah daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan serta informasi di mana sumber daya tersebut diperoleh. Di dalam neraca ada 3 akun. Yang pertama adalah aset atau harta, yang kedua kewajiban atau utang, dan yang ketiga adalah modal atau ekuitas. Nah, kemudian bagaimana proses dalam penyusunan neraca? Dalam menyusun neraca, sumber data dapat kita ambil dari neraca lajur atau kertas kerja. Saldo harta dapat diambil dari kolom neraca di sisi debit, sedangkan saldo utang dapat diambil dari kolom neraca di sisi kredit. Dan untuk saldo modal dapat diambil dari laporan perubahan modal, yaitu modal akhir. Di sini pengertian aset adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Nah, aset itu ada aset yang berwujud dan tidak berwujud. Kalau aset yang berwujud seperti kas, tanah, gedung, dan lain-lain. Dan yang tidak berwujud adalah seperti piutang, pembayaran di muka, dan lain-lain. Kemudian aset juga dibagi menjadi 2, aset lancar dan aset tetap. Aset lancar biasanya seperti perlengkapan, kas, sewa dibayar di muka, dan lain-lain. Sedangkan untuk aset tetap ada seperti peralatan, gedung, tanah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah utang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa di masa yang akan datang. Seperti halnya aset, kewajiban juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kewajiban jangka panjang dan yang kedua kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek itu contohnya seperti utang usaha, utang wesel, atau utang gaji. Kemudian utang jangka panjang adalah seperti utang obligasi, utang bank, dan utang hipotek. Modal merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan.
Bentuk-bentuk neraca yang pertama ada bentuk kontrol atau rekening. Laporan neraca dalam bentuk kontrol menyajikan rekening dalam dua sisi atau menyamping. Pada sisi sebelah kanan untuk pasifa yaitu modal dan kewajiban, sedangkan di sisi sebelah kiri untuk aktiva, yaitu semua akun dengan klasifikasi aktiva. Bentuk kontrol biasa disebut juga bentuk T. Kenapa disebut bentuk T? Karena susunannya berbentuk sebelah menyebelah dengan kelompok aktiva di sebelah kiri dan utang serta modal di sebelah kanan. Untuk bentuk kontrol biasanya lebih mudah dilihat karena kelompok aktiva dan pasifa langsung terlihat di sisi sebelah kanan dan kiri. Bentuk kontrol digunakan apabila akun dan nilainya berjumlah sedikit. Untuk contoh neraca dalam bentuk kontrol bisa dilihat di PPT. Bentuk stafel atau laporan. Neraca bentuk stafel dibuat secara berurutan mulai dari aktiva, pasifa, dan modal. Bentuk stafel memiliki bentuk memanjang dan cocok digunakan untuk perusahaan dengan akun yang banyak. Bentuk stapel disebut bentuk laporan. Kenapa disebut bentuk laporan? Karena susunannya berurutan dari atas ke bawah secara berurutan, dimulai dari yang paling atas untuk kelompok aktiva sampai yang paling bawah untuk modal dan kewajiban. Biasanya bentuk stafel digunakan oleh perusahaan besar, karena perusahaan besar memiliki akun yang banyak dan nilai yang besar. Berikut adalah contoh dari neraca bentuk stafel, dapat dilihat dalam tabel berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.